Halo, selamat malam teman-teman. Ini live Instagram pertama setelah perayaan Lebaran buat kita semua. Selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Dan selamat liburan sejenak buat teman-teman lainnya. Oke, Angie udah ada nih. Sekarang aku invite. Hai, Hai Angie. hai Anas, apa kabar? Baik, aku baru sadar loh Angie, ini live Instagram pertama setelah libur Lebaran. Oh iya ya, kemarin Hmm, Lebaran. Selamat merayakan bagi iya. teman-teman yang merayakan. Semoga Mm-mm. Lebaran ini membawa kebahagiaan ya, dan hati yang Mm-mm. kembali bersih setelah melewati Amin. puasa. Iya, dan sambil tentunya di rumah aja ya. Iya nih, aduh. Oke, aku sambil tulis judulnya buat topik Ya. hari ini. Oke. Wah, ada mamamu nih kayaknya. Hai Iya. Tante Wiwi, ada Ada papiku papa juga. kamu juga. Gak nonton setia nih kayaknya. Iya, lumayan ya kalau nggak ada yang nonton, paling nggak ada orang tua kita yang menonton, Iya, Angie. ya selalu mendukung. Aduh. Oke, sip. Oh, halo Sonartia. Oke, kita langsung mulai aja karena kita cuma punya 1 jam dan sebenarnya ini topik yang menarik banget dan mungkin 1 jam Iya. aja nggak cukup ya Angie untuk kita Iya, bahas. Uh-uh. bisa berjam-jam bahasnya. Mm-mm. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang belum pernah mengikuti live Instagram kita sebelumnya, hari ini saya mau ngobrol, oh lupa tulis nama Angie. Hari ini saya mau ngobrol sama Angie, seorang psikolog dan educator PRH yang menggunakan cara-cara pendekatan PRH yang humanistik dari Prancis. Metodenya sendiri sudah dikembangkan selama 40 tahun lebih dan PRH sendiri berkembang di lebih dari 30 negara. Tapi menariknya, ketika cara ini dipakai untuk lebih mengenal manusia, diberikan kesempatan untuk setiap orang menemukan caranya sendiri, Anji. Jadi unik Ya. gitu, kayak kita ketemu desainer, terus kita dikasih tools, terus buat nemuin diri kita tuh sesuai sama kita. Jadi nggak ada yang sama. Karena manusia itu hakikatnya beragam. Dan kebetulan banget kita tinggal di negara Indonesia yang negara paling beragam sedunia. Jadi ternyata untuk mengelola keberagaman, itu dimulai dari mengelola keberagaman diri kita sendiri dulu dan mengenalinya. Nah, di belakang NG itu ada apa namanya penjelasan Diagram diagram. sumbu-sumbu pusat Mm-mm. pribadi manusia. Nah, Mm-mm. ini tuh kalau manusia itu secara fisik itu punya organ, secara pribadi kita juga punya organ. Nah, hari ini kita juga mau bahas soal itu ya, Nas ya. Karena Betul. keberagaman itu dimulainya juga dari setiap organ ini punya karakternya masing-masing loh, gitu. Ya, oke, kita langsung aja dan kita seneng banget karena topik minggu lalu buat teman-teman yang belum nonton ada di live Instagram, live IGTV aku tentang menghadapi masa dewasa supaya nggak kekanak-kanakan ya. Apa sih judulnya? Apa kelakuan Oh iya, kanak-kanak usia dewasa. Usia betul. dewasa, kelakuan kanak-kanak. Dan ini Ah, lanjutan dari kita punya Instagram yang kemarin ya, Nas ya? Kenapa sih kita ngangkat ini? Buat teman-teman, with all due respect, kita tidak mau menjudge orang dan bahkan kita sendiri melalui proses ini untuk berkembang dari emosi atau mental age anak-anak ke mental age dewasa karena pertambahan usia, ulang tahun tiap tahun, terus kita nambah usia dari usia di KTP, itu nggak serta-merta membuat kita otomatis tuh tahu caranya menjadi dewasa. Apalagi kalau di lingkungan kita juga role model menjadi dewasa secara mental itu tuh kurang. Terus kita juga ada di lingkungan di dunia kerja yang langsung marahin kita, ekspektasi kita. Kan harusnya gini lu udah bisa, masa gini aja nggak bisa? Nah, mohon maaf nih, kalau Anda benar-benar tahu bagaimana proses perkembangan manusia, manusia tuh nggak ada yang bisa berkembang dengan dimarahin kayak gitu. Tapi perlu kita guiding, kita coach, kita bimbing. Oh gini loh caranya, ini loh, terus kita evaluasi bersama. Sehingga rasanya di dunia dewasa ini confusing banget ya, Anji. Kayak, kok orang-orang banyak kasih kita ekspektasi tapi sebenarnya nggak ada yang pernah kasih kita bekal di awal atau membantu kita memberitahu harus seperti apa. Dan banyak nggak sih teman-teman yang ngerasa banyak tuntutan
di masa dewasa harusnya udah bisa gini, tiba-tiba ngelompat aja gitu. Misalnya dari dulu pengalaman S1 lulus kuliah, masuk dunia kerja, seakan-akan harus tahu semua gitu, caranya membawa diri. Padahal itu tuh nggak comes natural, nggak alamiah. Makanya kalau kami di bidang psikologi ada yang namanya social skill training. Terus habis itu saya sama Angie juga merasa PRH ini adalah school for adult ya, Angie ya. Ya, betul banget. Jadi tagline-nya PRH tuh kalau di website internasionalnya tuh sebenarnya School of Education for Adult and Young Adult gitu. Tapi kalau di Indonesianya itu pokoknya ya kita bagaimana sekolah untuk bisa benar-benar menjadi dewasa atau masuk dari dunia dewasa muda gitu. Oke. Sip. Kita langsung aja bahas nih, Ji. Tadi perkenalan udah lumayan dan teman-teman udah mulai bergabung. Oke, jadi maksudnya emosi kekanak-kanakan sama emosi dewasa ini gimana? Nah, hari ini kan kita TikToknya ini ya, Nas. Kalau Anas mungkin bisa bahas dari anak-anaknya, karena backgroundnya Anas psikolog anak. Yeah. Backgroundku juga psikolog anak, tapi sekarang mulai berpindah, mulai fokusnya ke orang dewasanya. Jadi mungkin kita akan membahas nih, emosi itu dari kalau dari segi psikolog anak itu seperti apa, psikologi anak, begitu dari PRH yang membahas dari dewasa itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih Angie sudah mengingatkan. Jadi kalau dari perspektif psikologi anak-anak nih Angie dan teman-teman semua, emosi itu sebenarnya dirasakan dari masa bayi, bahkan mungkin dari kandungan. Menarik juga karena kemarin sepupu aku Kak Aca baru habis melahirkan dan itu anaknya umur 2 bulan, dia udah mulai tanya gimana sih cara memahami emosi bayi dan gimana cara tahu pengasuhan yang tepat buat anak. Nah, jadinya aku jadi kalau ditanya orang tuh aku jadi googling lagi gitu. Jadi karena kan kita harus terus-menerus belajar ya. Gitu. Tapi pada umumnya teman-teman pasti bisa melihat anak-anak itu emosinya tuh intens banget karena mereka itu kalau kayak di film Inside Out, mereka itu cuman bisa ngerasain emosi tuh hitam putih gitu, kayak seneng banget, sedih aja. Kalau kita udah mulai remaja dan sampai ke dewasa, emosinya banyak namanya mixed emotion. Emosinya tuh nggak tunggal. Nah itu nanti yang akan Angie lebih bahas. That's why hidup masa remaja dan sampai dewasa itu lebih kompleks gitu, lebih kompleks emosinya ya. Dan bayangin dong, karena kita disclaimer-nya kita tinggal di Indonesia yang 2-3 generasi lalu, orang tua, kakek nenek kita, lingkungan kita di sekolah, itu belum familiar tentang mengenal emosi, apa itu kesehatan mental. Jadi yang harusnya kita di usia basic itu belajar menavigasi emosi-emosi yang simple, kita nggak pernah diajarin, tahu-tahu hormon meledak pas puber, masuk remaja, dewasa, emosinya udah beragam banget gitu. Seperti kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman, coba teman-teman rasain, sadarin, di momen hari ini, saat ini lagi ngeliatin saya sama Angie live Instagram, ada emosi-emosi apa yang muncul. Itu biasanya nggak cepet, sedetik, 2 detik langsung kita bisa ngomongin loh. Kayak bisa butuh 5 menit, 10 menit. Nah itu salah satu indikasi kita tuh nggak terlatih. Jadi ini juga penting buat teman-teman tahu bahwa emosi ini tuh bukan takdir. Saya sama Angie hampir 10 tahun terakhir mengikuti proses bertumbuh dengan cara PRH, dan Angie sendiri menjadi edukator itu memproses diri sendiri Angie. Jadi kalau kami hari ini bisa ngomongin, kami juga masih berjuang, tapi kesensitivitasan memahami emosi diri sendiri itu dilatih selama 10 tahun terakhir lah gitu, sambil kita tetap melakukan hidup yang lain gitu, bukan kayak masuk biara terus kita cuma belajar emosi doang gitu ya. Nah jadi ada anak-anak tuh intinya emosi sangat intens. Nah intensnya tuh kalau aku pakai analogi itu kayak kita masak air panas diceret terus dia teng gitu. Kalau ceret udah bunyi, bisa nggak dia nunggu? Nggak bisa. Harus saat itu juga kita handle. Nah, sebagai orang dewasa, jadinya rada aneh nih. Kitanya belum tahu nih cara navigasi emosi diri sendiri. Kita suruh menghandle emosi anak kecil yang dia nggak bisa nunggu. Gimana kita nggak jadi saling sepandang, tektokan, terus jadinya frustasi banget. Padahal ketika kita bisa mengenal diri, kita bisa tahu tahap perkembangan emosi anak, ini tuh bisa dijalani dengan sangat-sangat menyenangkan dan memorable. Itu dulu Cindy. Kalau dari Angie gimana? Nah, kalau dari aku sebenarnya itu kelanjutan ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Jadi bahwa tadi Anas bilang juga di dalam diri anak kecil itu dia sebenarnya cepat untuk tahu nih gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga terjadi di dewasa. Cuman memang
ya berkembang gitu. Yang seperti Anas bilang tadi, kalau di anak kecil itu uh, apa dasar lah ya, emosi-emosi dasar gitu yang keluarnya, seneng, marah gitu. Kalau di orang dewasa itu emosinya akan bisa bercampur aduk gitu. Misalnya kita dapat performance apa, misalnya naik pangkat gitu. Naik pangkat ini bisa jadi seneng tapi deg-deg swear cemas juga gitu dengan tuntutan makin tinggi atau macam-macam gitu ya, ada excitementnya dan lainnya. Sehingga memang pengenalan terhadap emosi ini penting banget. Nah, tagline-nya kita kan hari ini selain emosi kekanak-kanakan versus emosi dewasa, tapi juga emotional intelligence ala PRH. Nah, kalau kita baca-baca soal emotional intelligence ala emotional intelligence gitu ya, kita kan langsung berhadapan gitu. Biasanya orang-orang bilang kalau yang namanya emotional intelligence ya berarti kita bisa memahami apa yang kita rasakan, berarti kita bisa bisa menerima itu, bisa mengkomunikasikan itu, bahkan nanti ke depannya bisa juga menghandle perasaan kita, menghandle emosi kita, bahkan juga menghandle emosi orang lain gitu ya. Jadi kita bisa memahami emosi orang lain juga dan bagaimana berelasi di tengah emosi yang seperti itu gitu. Nah, kalau di PRH ini keunikannya adalah kita nggak langsung serta-merta bicara soal emosinya apa, tapi kita berbicara dulu soal organnya. Jadi selama emosi itu kan kontennya ya, emosi itu kontennya sama kayak misalnya kalau kita ngelihat di dunia ini ada macam-macam warna gitu, ada warna merah, kuning, hijau, ada yang nggak jelas. Ini warna hijau atau biru nih gitu kan, ada yang sampai berantem, enggak ini biru, ini hijau gitu kan, ada juga tuh. Padahal warnanya ngelihat benda yang sama gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kontennya ya, itu warnanya. Tapi ketika kita bilang soal warna ini sebenarnya organ mana nih yang bekerja untuk menafsirkan itu? Itu kan matanya dan pikiran dan otak kita gitu. Ya. Nah sehingga kalau di PRH itu organ yang berfungsi untuk merasakan itu namanya sensibilitas. Nah, ini penting sekali sebelum kita bicara lebih jauh soal emotional intelligence, penting sekali untuk memahami si sensibilitas ini sendiri. Jadi sensibilitas adalah organ, kenapa dia disebut sensibility? Karena dia punya kemampuan untuk resonate. Karena dia punya kemampuan untuk memancarkan si perasaan itu. Tapi juga dia punya kemampuan untuk menerima perasaan itu. Jadi kenapa kita misalnya kalau orang lagi bete itu, anak kecil tuh apalagi ya, kalau misalnya gurunya lagi bete atau apa, udah, waktu itu ada cerita itu, ada psikolog kakak kelas saya sih, dia bilang gini, saya semalam baru diputusin sama pacar, besok paginya saya harus nanganin klien gitu. Udah gitu, udah dandan cantik-cantik, udah senyum lebar-lebar, begitu ketemu anak yang pertama, klien pertama dengan polosnya bilang, kakak lagi sedih ya. Dan itu klien pertama. Wow. Langsung satu hari itu kayak nggak bisa menutupi lagi kan. Maksudnya karena diekspos sama anaknya gitu. Itu kan berarti sebenarnya ada di dalam diri kita tuh punya kemampuan untuk memancarkan juga gitu. Apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu organ yang berfungsi itu sensibilitas namanya. Kenapa ini menjadi penting untuk mengetahui si sensibilitas ini sendiri? Karena sensibilitas kita itu juga punya karakteristiknya, Nas. Jadi sometimes kita merasakan sesuatu itu, kita punya emosi ini dan emosi itu, ketika karena misalnya kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter sensibilitas kita. Atau justru merasakan karena sesuatu yang sesuai dengan karakter sensibilitas. Contohnya gini, sensibilitas kita tuh punya kepekaannya terhadap sesuatu, punya kecenderungan suka terhadap sesuatu itu juga ini. Misalnya ada yang sukanya dengan lagu-lagu yang tenang, lagu-lagu klasik misalnya gitu ya. Wah, itu sensibilitasnya jadi ngerasa lebih damai. Tapi ada juga yang sukanya lagu-lagu rock misalnya. Wah, kalau lagi denger lagu-lagu rock itu justru sensibilitasnya bisa lebih damai. Nah, ini kan sebenarnya perbedaan dari si karakter sensibilitas itu sendiri. Nah, ada juga yang misalnya sukanya kalau ngelihat mobil itu sensibilitasnya langsung kayak
senang, gitu. tergerak, wah keren gitu ya. Tapi ada juga yang justru ketika misalnya sensibilitasnya ini sukanya dengan alam yang lebih hijau-hijau gitu, itu lebih tenang, lebih kalem misalnya gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk mengetahui dulu karakteristik sensibilitasnya kita? Karena seringkali kita terjebak di dalam lingkungan yang nggak sesuai dengan sensibilitas kita sehingga memunculkan perasaan-perasaan emosi-emosi tertentu. Misalnya kayak dulu saya berantakan, tapi ternyata saya orangnya nggak suka berantakan gitu. Jadi itu bawaannya si sensibilitas itu rasanya tuh kayak berat, kayak males, kayak unmotivated gitu. Padahal itu masalah karena lingkungan saya yang saya kurang tata untuk menjadi lebih rapih misalnya gitu. Oke, Ji, Nah, sorry, jadi tadi boleh tolong diulang nggak? Jadi bisa jadi sensibilitas ini kita nggak bertumbuh dengan cukup sehat ketika kita di lingkungan yang kayak gimana? sebenarnya bukan tidak bertumbuh secara sehat ya, tapi bisa aja dia mengeluarkan reaksi-reaksi atau emosi-emosi yang tidak menyenangkan ketika kita berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan si sensibilitas itu. Jadi kenapa kita tuh cepat misalnya capek, stres itu ketika pagi-pagi berangkat kerja nyampe kantor kok rasanya udah capek aja ya. Oh ternyata selama perjalanan saya kena macet. Ternyata selama perjalanan saya harus dengar suara klakson yang tin 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 yang itu juga mengganggu si sensibilitas ini gitu. Nah itu kan jadi bukan langsung kita masuk ke emosinya apa. Soalnya kalau kita bilang kalau gini, datang pagi masuk kantor itu udah capek, rasanya tuh kayak nggak termotivasi gitu ya. Ternyata masalahnya tuh karena saya selama ini di kereta desek-desekan misalnya gitu ya. Udah gitu kita langsung olah nih, mau tanya, coba kamu rasakan gitu ya, rasakan kenapa sih kamu stresnya kelelahan setiap pagi tuh apa gitu, rasanya kayak gimana. Nah ketika kita masuk kayak begitu gitu ya, kadang kita mentok gitu karena itu sebenarnya bukan sesuatu yang mendalam banget, tapi sesuatu yang cuman nggak sesuai aja dengan si karakteristik sensibilitas ini gitu. Nah jadi yang pertama perlu mengenali dulu karakter sensibilitas kita seperti apa. Nah yang kedua baru kita melihat sebenarnya kerjanya si sensibilitas ini udah benar atau enggak. Kalau misalnya kerjanya si sensibilitas ini udah benar, itu seringkali memang kita kalau udah benar pun ya bukan berarti kita terbebas loh dari rasa-rasa yang nggak nyaman, rasa-rasa yang menyakitkan, itu enggak. Tetap kita akan bisa merasakan itu, tapi rasa-rasa itu akan memberikan suatu pesan yang baru di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kerjanya si sensibilitas ini nggak benar gitu ya, kerja yang nggak benar tuh seperti apa sih? Hal kecil yang sepele dibesar-besarin gitu ya. Jadi kayak marahnya kecil, cuman masalah misalnya hari ini mesen makanan, udah gitu sopir Gojeknya kayak buru-buru, misalnya gitu ya. Wah itu marahnya langsung, wah yang kayak gimana. Nah itu kan kayak, apaan sih gitu kan. Nah ini, ini kan kerja sensibilitas ya. Jadi kalau misalnya pekerjaan si sensibilitas ini, cara berfungsinya ya, atau cara bekerjanya itu ada yang keliru, nah itu akan menimbulkan emosi-emosi yang macam-macam yang kalau kita tanyain ya, misalnya kan emotional intelligence pada umumnya langsung bilang ya kamu mengenali dong emosi kamu apa. Misalnya gini, dulu saya punya sensitive functioning tuh kayak melebih-lebihkan perasaan senang. Jadi kalau udah makan itu saya senang, wah bahagianya tuh bisa kayak bahagia banget gitu ya. Nah coba kalau pakai emotional intelligence kan langsung coba kamu rasakan kesenangannya itu apa, kamu ekspresikan kesenangannya. Itu tuh nggak ada ujungnya gitu. Karena kesenangan ini bukan kesenangan yang true, tapi kesenangan yang udah dilebih-lebihkan gitu. Nah itu jadi yang kedua penting banget untuk kita memahami apakah ini kerjanya bener nggak nih si sensibilitas ini? Kita udah berfungsi secara sehat atau belum sensibilitas kita? Nah, ketiga baru ikutinlah
metode-metode emotional intelligence yang selama ini ada gitu ya. Entah mulai dari kita menamai, ini apa, emosinya, kita mengenali, kita menerima, dan lain sebagainya gitu. Iya. Oke, ini penting banget ya, Anji. Pertama, teman-teman perlu sadar sebelum emosi, di dalam diri kita itu ada namanya organ sensibilitas. Yang tugasnya itu adalah meresonansi atau memberikan getaran perasaan kita rasakan, lalu dia juga bisa menampung. Yang kedua, itu adalah sensibilitas ini perlu dicek dulu ke dalam diri kita, dia itu kerjanya sudah tepat dan benar belum. Salah satu indikator yang tadi Anji bilang, dan ini sangat penting sekali untuk teman-teman sadari bahwa sensibilitas setiap orang itu berbeda. Makanya selalu disarankan untuk sesi one on one. Karena kalau sesi massal gini, kita cuma kasih tahu, iya nih ada namanya sensibilitas. Iya nih dia tiap orang unik, kerjanya berbeda. Lalu kalau dia ini bekerja tidak sebagaimana fungsinya, kemungkinan dia jadi akan meledak atau kasih reaksi-reaksi berlebihan untuk hal-hal sepele di hidup kita sehari-hari. Bahkan saking ini udah menjadi kebiasaan, jadi there is no nothing wrong gitu. Maksudnya nggak ada benar atau salah, tapi kebiasaan kita jadi merasa bahwa itu adalah bagian dari diri saya, bagian dari personality saya loh. Kalau saya selalu ekspresinya tuh eksplosif, meledak-ledak untuk setiap hal kecil gitu ya, Gia. Ya, padahal ternyata tuh fungsi sensibilitas itu bukan siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, ini udah mulai banyak pertanyaan nih kayaknya. Kita jawab dulu ya, Gi. Bagus-bagus lagi nih pertanyaannya. Iya. Oke, aku naik dulu ke atas. Wah, ada Kak Anka juga. Dari siapa tadi ya? Ini sambil Anas cari pertanyaan pertama. Udah ketemu. Aku ingetin lagi, kita di akhir sesi ini kita akan umumkan pemenang yang kemarin ya, yang connect dengan diri sendiri itu ada challenge-nya dan sudah ketemu nih 2 orang pemenangnya. Jadi tunggu sampai akhir ya. Oke, ini pertanyaan penting. Pertanyaannya apa? Pertanyaan penting dan mungkin ditanyakan oleh sejuta umat ya. Asik. Apa nih? Dari Mbak Diah Setiawati. Bagaimana caranya mengatur emosi yang kekanak-kanakan dalam relasi dengan partner, pacar, atau suami? Oke, bagus banget ini pertanyaannya ya, Mbak Diah ya. Bagaimana caranya mengatur emosi kekanak-kanakan? Nah, biasanya emosi yang kekanak-kanakan ini bicaranya soal fungsi nih. Bukan cuma sekedar kontennya doang nih. Berarti kalau ini soal fungsi, yang pertama memang kita perlu akhirnya tahu dulu namanya orang dewasa sama orang dewasa, relasinya itu seperti apa. Jadi kita balikin dulu secara perilaku kita ke orang dewasa sama orang dewasa. Kalau kita udah tahu, wah ini kayaknya perasaannya kekanak-kanakan nih. Nah, jangan ikutin gitu. Jadi, karena ini kebiasaan, maka kita perlu ubah juga kebiasaannya. Lalu nanti, itu kalau nggak diikutin, itu rasanya kayak sakau. Jadi kayak udah biasa orang ngerokok nggak ngerokok. Nah itu kan kayak ada efek-efek sakaunya ya. Atau setiap hari kita minum yang manis tiba-tiba atau minum kopi udah gitu tiba-tiba besoknya nggak boleh minum kopi sama sekali. Itu kan kayak ada rasa kepengennya ya. Nah itu tetap kita perlu bertahan untuk jangan diikutin, tapi kita olah sebenarnya di balik itu ada apa. Nah, ini untuk pengolahannya memang perlu dibantu untuk pertama kali. Jadi biasanya gini, misalnya kalau marah nih ya, ini cuma contoh ya, marah terus sama pasangannya, misalnya kayak, kok kayaknya dia kurang perhatian sih sama saya, kok kayaknya dia kurang bantuin saya sih gitu ya. Nah, ternyata di balik itu tuh ada perasaan apa gitu. Jadi jangan nuntut-nuntut lagi, tapi diberhentiin nuntutnya, ayo sekarang coba dilihat perasaannya apa. Oh ternyata saya tuh kecewa gitu. Oh ternyata kecewanya ini bukan kecewa yang saat ini, tapi kecewa sama orang di masa lalu saya. Entah misalnya sama orang tua saya, entah apa gitu. Tapi kita yang penting adalah saat ininya dulu. Kalau udah tahu itu emosi anak-anak, jangan dilanjutin untuk jadi perilakunya. Bedakan antara perilaku sama emosi. Iya. Sesederhana, aku kasih contoh ya. Jadi kalau tiap kali sesi live Instagram, saya bagian memberikan contoh dari pengalaman nyata bertumbuh ya. Soalnya kalau pakai pengalaman orang lain nanti belum tentu mereka setuju ya pengalamannya di-share. Jadi kalau dari pengalaman saya, salah satu emosi kekanak-kanakan yang saya sadari, yang saya punya dan udah dibantu diproses adalah emosi tuh pengen nyenengin semua orang gitu. Kayak anak umur 5 tahun kan, lihat deh aku habis bikin ini. Itu umur 5 tahun masih lucu dan wajar. Begitu udah di remaja atau udah dewasa kayak kok dia marah sih sama aku, terus jadi sedih sensitif gitu kayak
kenapa dia marah kayak gini, kayak susah banget masuk ke otak aku dulu, bahwa bahkan sampai sekarang masih berjuang kayak nggak apa-apa loh berbeda itu, nggak apa-apa loh orang nggak selalu setuju sama yang kita lakukan, tapi kan aku maunya seluruh dunia ini setuju sama yang aku lakukan kayak gitu. It's the real conversation in my mind gitu kan. Jadi kalau ini diterusin, gimana nggak kondisi mental saya jadi gampang breakdown, gampang cemas, bahkan mungkin jadi bisa susah tidur karena fungsinya si sensibilitasnya ini tuh mengganggu, karena udah di masa hidup orang dewasa tapi modenya masih mode fungsi anak-anak gitu ya Gia, kurang lebih. Ya, betul banget. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Prasyu. Bagaimana cara menanggapi emosi remaja yang labil? Nah, ini kayaknya kamu nih, Nas, yang jawab. Iya. Kirain gue yang remaja labil ya. Bukan. Bukan ya. Hari ini kesepakatan antara anak sampai remaja, Anas yang pegang. Oh iya, baik. Iya. Nah, teman-teman bayangin ya, kalau bercanda kayak tadi, kita lakuin sama orang yang fungsinya masih anak-anak, langsung baper dia. Oh iya, dikirain sendirinya. Menurut saya, saya ini labil, hidup panjang. Padahal cuma mau bercanda doang, gitu kan. Nah, jadi kalau menanggapi emosi remaja yang labil, kita pertama perlu dibahas di sesi lain untuk tahu tentang perkembangan otak masa remaja, karena perkembangan otak itu sangat ngaruh ke emosi. Jadi kalau ada lagu bilang sakitnya tuh di sini atau emosi di sini, sebenarnya saya merasa juga di belakang nih, di amigdala yang belakang ya gitu. Jadi untuk menanggapi emosi remaja yang labil, karena dia tuh emang karena prosesnya ibaratnya kayak mobil lagi bongkar muatan, atau kalau website lagi under construction, emang sangat-sangat kayak tsunami gitu ya. Nah, kita menghadapi tsunami perlu menjadi orang yang lebih tenang. Makanya selalu dalam perspektif parenting, kalau teman-teman ngobrol sama teman-teman kolega saya psikolog anak yang lainnya, pasti sering kita kasih tahu bahwa perlu self-care orang tua, saya sebagai diri sendiri. Supaya kalau anaknya turbulence, emosinya naik turun, kayak naik pesawat dia goncang, masker oksigen kita dulu yang pakai. Jadi pertanyaan ini adalah undangan atau invitation untuk kalau dianya labil, supaya saya bisa berfungsi lebih tenang, supaya windows of tolerance atau kayak kuota bandwidth saya memahami emosi dia itu lebih besar, bukan cuma yang kuota Rp10.000 tapi bisa 20 GB. Jadi whatever you do, I still love you. Whatever you do, saya masih tetap ngomong nadanya kayak customer service-nya IndiHome. Nah, itu tuh perlu dilatih dari kitanya dulu. Tapi pertanyaan tadi invitation untuk ke diri sendiri. Itu jawaban aku, Sinji. Kalau jawaban Sinji gimana? Aku bisa nambahin. Jadi kalau di PRH itu kan organnya salah satu sensibilitas. Nah, yang kedua tadi kan kamu bilang juga ada pikiran kan. Kita perlu latih nih untuk pikirannya juga maju. Nah, kalau di PRH juga pikiran itu disebutnya aku. Nah, ini semua si organnya ini itu sebenarnya ada urutannya, Nas. Urutan derajat kepentingannya. Jadi satu sama lain itu nggak boleh kebalik. Nah, yang pertama yang paling penting itu the being, hakikat diri. Hakikat diri itu semua kualitas diri kita yang sejati. Yang benar-benar kita tuh yang seperti apa. Itu the being. Nah, yang kedua adalah pikiran atau DI. Jadi DI itu yang perlu mengarahkan kita untuk mengenali si being-nya, untuk juga membuat keputusan sesuai yang the being, sama mengumpulkan tenaga untuk melakukan itu. Yang ketiga, tubuh. Yang keempat baru sensibilitas. Jadi jangan kebalik gitu. Nah, makanya di PRH itu penting banget ada yang namanya reorder. Kalau dulu tuh aku kayaknya yang pertama sensibilitas, yang kedua pikiran. The being-nya entah kemana gitu. Dan itu nggak enak banget hidup di dunia yang penuh yang sensibilitasnya nomor 1 gitu. Itu jadi kayak misalnya kalau gue lagi nggak mood hari ini, gue nggak mau kerja. Nah, itu bisa banget tuh karena sensibilitas nomor 1 gitu kan. Nah, makanya perlu di situ reorder. Reorder tuh artinya dari the being dulu, lalu akunya, lalu tubuhnya, lalu sensibilitas gitu. Nah, ada 2 pertanyaan tadi sejalan dari Mas Fari Aprianto sama Dina, teman aku di Palu. Ya, cara tahunya sensibilitas udah kerja dengan benar gimana, Ninggi? Protokolnya ada nggak nih atau do's and don'ts-nya? Ada. Ini bagaimana mendefinisikan sensibilitas kita nih ya, termasuk itu ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, sebenarnya kita itu kerasa kok. Namanya kalau sensibilitas kerjanya nggak benar, itu ada yang satu karakter umum banget namanya reaksi tak proporsional berulang. Jadi tuh kayak kita ngerasa
kok kayaknya gue lebay banget ya. Gue tahu deh, kayaknya harusnya nggak segitunya, tapi kok gue ngerasanya kayak gitu. Nah, itu kalau udah mulai kita sendiri questioning, kok gue bisa ya sampai tersinggung kayak gitu gitu. Nah, Ya. itu berarti tanda-tanda bahwa sensibilitas kita lagi kerjanya nggak benar. Berarti pendekatannya harus langsung beda. Jadi pendekatannya bukan misalnya gini, kalau kerjanya kita nggak benar, misalnya emosi yang muncul apa? Tersinggung. Tapi kok tersinggungnya kayak lebay banget ya? Jangan masuk ke tersinggungnya. Jadi jangan bilang kayak, gue tersinggungnya apa ya rasanya ya? Aduh, tersinggungnya nih rasanya sakit di sini. Aduh, jadi cenut-cenut. Aduh, apa gitu. Nah, itu jangan ke situ. Karena ini ciri yang kedua nih, Nas. Ciri yang kedua adalah kita kayak ngerasa tersesat di perasaan itu ketika kita lagi mencoba untuk ngolah gitu. Jadi kita mau tahu, semakin mau tahu, kayaknya cuman itu doang, tapi tuh kayaknya kita muter, udah gitu kayak tersesat gitu, dan akhirnya itu jadi besar banget, kita nggak bisa handle juga. Nah, kalau kita udah masuk ke situ, itu artinya emosinya itu bukan emosi yang benernya, tapi itu yang disebabkan karena kerjanya nggak bener. Nah, berarti yang kerjanya bener gimana? Yang kerjanya bener, ketika ini ada stimulus, reaksinya itu kuantitas sama intensitas sama jenisnya itu sesuai dengan reaksinya. Jadi misalnya waduh, ini enak banget nih dapat bocoran dari sesi siapa saya nih. Oh iya. Di sesi siapa saya kita akan bahas. Jadi contohnya gini. Kalau misalnya saya ada suatu peristiwa sedih. Misalnya anjing piaraan saya mati gitu ya. Nah, itu pasti sedih gitu. Kalau misalnya anjing piaraan saya mati, udah gitu saya ketawa-tawa, nah itu juga reaksi nggak proporsional tuh. Karena kan apa yang menjadi stimulus dengan reaksinya itu tidak sesuai gitu ya jenisnya. Dan intensitasnya juga sesuai. Kalau anjing saya yang mati dibanding anjing tetangga yang mati, dan kita nggak deket sama sekali sama si anjing tetangga itu, nah itu pasti kan akan intensitasnya berbeda gitu. Mungkin kalau anjing saya yang mati, intensitasnya jadi besar banget, sampai mau makan aja kita jadi susah, misalnya gitu. Tapi kalau anjing tetangga yang mati, oh iya sedih sih, tapi ya udah gitu, lewat. Nah, itu makanya intensitas dan juga jenisnya itu sesuai dengan si stimulusnya itu. Itu kerjanya kita sehat. Jadi ternyata perlu banyak momen untuk mengamati diri ya. Dan mungkin kalau teman-teman belum terlatih, memang awalnya terasa sulit. Selain metode PRH, banyak teman-teman saya juga yang terbantu dengan mereka biasa relaksasi napas, mengamati pikiran, mengamati rasa. Jadi kita tuh kasih jeda sama diri kita sendiri. Atau kadang-kadang sesimpel kayak tadi udah ngapain, terus kita mikir, tunggu deh, kenapa ya saya reaksinya kayak gitu. Bukan kenapa mengkritik diri, tapi ada apa yang saya rasain dalam sini gitu terhadap situasi yang tadi. Gitu ya, Anji ya? Ya, betul. Oke. Nih kita jawabin pertanyaan aja bisa udah habis waktu nih. Pada setengah jam sendiri kayak 15 menit baru dikasih bola dikit. Teman-teman pertanyaan udah banyak. Wah, berarti ini cocok ya, Anji, topiknya dan sesuai. Oke. Nah, ini penting nih pertanyaannya. Mana yang lebih dulu kita aktifkan? Fungsi sensibilitas dibandingin membangun rasa empati pada orang lain? Fungsi sensibilitas dulu. Itu nomor satu. Kita perlu belajar dulu untuk mengenali sensibilitas kita. Itu berarti kita mengenali apa yang kita rasakan, juga bisa merasakan diri sendiri gitu ya. Ini emosinya apa. Nah, kalau kita nggak pernah kenal sama diri sendiri, itu kan emosi yang ada di dalam diri kita itu kan di dalam diri kita ya yang kita rasakan. Gimana kita mau kenal orang lain gitu? Membangun rasa empati itu kan empati pada orang lain ya, biasanya kan empati pada orang lain gitu. Nah, gimana kita mau mengenali perasaan orang lain kalau kita nggak pernah kenal perasaan diri kita sendiri gitu. Wow, bisa jadi quotes nih, jangan lupa dicatat. Saya suka lupa nih. Bagaimana kita bisa mengenali emosi orang lain kalau kita belum kenal emosi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berempati sama orang lain kalau tiap hari kita juga belum berempati sama diri kita sendiri. Makanya kalau saya juga bagian yang sering sharing betapa self-care diri sendiri itu penting. Karena begitu kita lebih sering self-care sama diri, lebih passion, lebih compassion, lebih welas asih sama diri sendiri, kita lebih tahu cara welas asih sama orang lain gimana. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Alimah Fauzan, salah satu foundernya Perempuan Berkisah. Jadi intinya ketika saya bersikap manja terhadap anak saya, dia justru bersikap dewasa.
dan saya jadi merasa nyaman seakan saya sedang dimanja anak saya. Aku dulu yang jawab atau kamu dulu yang jawab, Ji? Boleh dari segi parenting. Iya, kalau saya bagian advokatnya anak gitu ya. Jadi di ambasadornya anak-anak. Jadi buat anak-anak tentu mereka di awal-awal merasa senang karena ini adalah cara mendapatkan perhatian dari kita. Apalagi kita sampai ngomong kayak, aduh seneng ya mama ngerasa diperhatiin kamu, atau aduh enak ya kalau cerita sama kamu nih yang paling ngerti mama deh gitu. Dengan terms and condition anak ini usianya di bawah 10 tahun gitu ya. Padahal setiap anak itu walaupun emosinya intens, tapi kemampuan tadi pikiran dia dan kemampuan dia menampung kompleksitas pikiran emosi orang dewasa itu belum terbentuk. Dan yang kedua, bukan tugas anak buat pampering emosi kita. Kita pampering sama bantal aja gitu, kayak nyanyak. Jadi rasa nyanyak sama bantal itu nggak harus di-initiate sama anak. Bahkan nggak boleh sebenarnya buat kesehatan mental anak. Karena memang ke anak itu mindset kita adalah memberi. Kalau kita dapat itu adalah privilege, tapi bukan tujuan utama. Oh, saya ngelakuin ini supaya saya dipuji anak saya. Enggak. Makanya banyak orang harus udah selesai dulu sama dirinya sebelum punya anak. Karena ini kerjaan tanpa apresiasi, tanpa piala penghargaan, dan seringkali kerasanya tuh kayak lelah aja, terus kayak mana ya ujungnya gitu. Jadi ketika Mbak Bagus sudah menyadari bahwa kok saya bisa rasa kebalikan begini ya, kita perlu segera tadi ya menyetop fungsi ini, walaupun rasanya enak, nanti pasti ada masa sakau. Lalu mencari apa sih dibalik kebutuhan saya ketika rasa nyaman ini muncul. Ya, Ji, ya, biasanya gitu ya pertanyaannya. Betul, oke, betul. Kita akan lanjutkan, Ji. Iya, jadi betul banget yang Anas bilang soal bahwa tugasnya orang tua itu memberi anak itu. Jadi ini maksudnya adalah coba kembalikan ke relasi dewasa gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu tugas kita apa dan anak kita itu apa gitu. Nah, kan memang relasi orang tua dengan anak itu orang tua yang memberi sama anak gitu. Sehingga jangan sampai kebalik. Karena ini nanti kasihan anaknya juga. Dan kitanya sebagai orang tua juga jadinya nggak bertumbuh ya. Dan akhirnya nggak bisa nyelesain yang dulu-dulu nih. Tapi juga nggak baik juga buat kitanya. Gitu. Dan kitanya jadi ketergantungan psikologi sama anak. Misalnya, kita udah terbiasa, anak kita mau dipeluk-peluk. Nanti ada masa pertumbuhan. Kita belum pernah bahas ya, Ji. Anak itu punya pertumbuhannya dia sendiri. Ada masa aku udah nggak mau kayak gini, kayak dia udah mau mengundurkan diri dari tugas itu. Kita bisa bapernya parah banget loh, kayak kamu udah nggak sayang mama, kayak siapa nanti yang namanya. Jadi akhirnya kita jadinya anak itu jadi orang tua, kita jadi anaknya. Nah, ini ada istilah psikologisnya namanya parentification. Parentification adalah ketika anak masih di usia perkembangan anak-anak, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosi seperti orang dewasa ke orang tua. Maka yang jadi parent nih anaknya, itu efek jangka panjang, itu efeknya berbahaya buat kesehatan mental anaknya. Ya, nah makanya penting banget orang tua juga datang ke helping relation, bukan ngomongin masalah anaknya, tapi bertumbuh sebagai orang tuanya. Iya, makanya ayo daftar helping relationship, itu penting banget. Dan juga nanti kita akan ngadain juga yang cara connect dengan diri sendiri lagi ya, Nas ya, di minggu pertama bulan Juni. Nah, itu juga penting. Kenapa? Ini kayaknya sekalian tadi ada beberapa pertanyaan setelah ini. Gimana caranya supaya kita secara sensibilitas itu bisa bertumbuh? Yaitu dengan juga bertumbuh secara hakikat diri kita. Dan di sesi connect dengan diri sendiri ini, kita akan mengenalin nih, ternyata di dalam diri saya itu saya punya loh kemampuan untuk memberikan rasa nyaman. Ternyata di dalam diri saya sendiri itu saya udah punya kekuatannya gitu. Jangan kita nggak move on dari masa kanak-kanak kita ya, yang saya dulu kalau digedein dulu ya. Iya, saya dulu pas masih anak kecil ya saya perlu kenyamanan dari orang lain. Tapi kan ketika sudah dewasa itu kita sebagai orang dewasa kita juga punya kemampuan untuk itu. Nah, di cara connect dengan diri sendiri itu kita akan belajar saya punyanya kapasitas apa gitu. Jadi yang belum daftar, ayo daftar. Terima kasih banget Enggi, nanti aku ikut promosiin lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara connect dengan diri, makanya disclaimer-nya kenapa aku sama Enggi itu nggak langsung ujuk-ujuk bahas relationship sama orang lain, pasangan kayak, karena gini, relationship sama diri kita aja kasarnya belum beres.
gimana kita bisa handle relationship sama orang di luar tubuh kita, orang kita yang satu tubuh gini aja suka error ya tadi ya, sensibilitasnya di mana, pikiran di mana, tubuhnya di mana gitu ya. Jadi kalau kayak naik mobil harusnya kan buka pintu, nyalain mesin, terus masukin gigi. Ini tuh kebalik gitu, gimana mobilnya mau jalan, gimana kita happy sama hidup kita. Nah, kalau dari cerita Angie tadi, pengalaman aku pribadi ini, keinginan dipuji sama lingkungan atau dianggap baik. Nah, jadi ketika sudah di usia dewasa, jadinya fungsinya kayak anak-anak. Nah, padahal aku sendiri dibantu sama sesi helping relation sama PRH companies, jadinya explore, ngobrol. Pada saat Anas punya kebutuhan untuk dipuji, itu sebenarnya apa sih kebutuhan yang dibalik itu gitu? Ini pertanyaan yang kasarnya buat teman-teman kayak ini ujian nasional apa ya? Susah banget dijawabnya. Jangan salah. Kalau teman-teman lagi one on one, bahkan lewat online sama orang yang udah bertumbuh dari kedalaman diri, ibaratnya dalam diri dia tuh udah kayak pohon beringin gitu ya, udah kuat. Ditanya hal begini langsung bisa muncul jawabannya. Karena dia bertumbuh. Jadi apa namanya, kekuatannya dia memberikan kita kekuatan. My openness leads to your openness. My strength gives you strength. Itu tuh mengharukan banget proses helping relation. Nah, jadi ketika saya ditanya gitu pada saat sesi helping, kalau ditanya sama teman, saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, ya suka aja lah dipuji. Masa orang nggak ada yang suka dipuji? Langsung kan orang pikir, iya benar juga ya gitu. Jadi nggak ngerasa itu salah. Tapi kalau ngobrol sama helper di PRH, terus kalau ditanya gitu, jadinya saya nangis. Nggak harus nangis ya teman-teman. Nangis itu bukan indikator keberhasilan sesi. Tapi saya jadi mikir, oh saya itu sebenarnya dengan dipuji, saya ngerasa saya eksis. Saya ada. I'm there. Oke, jadi banyak ya, ternyata buat Anas merasa hadir, diakui kehadirannya itu penting, dan itu leads to another issue di hidup saya, di mana saya sering merasa terluka karena saya dianggap tidak ada gitu. Karena kalau teman-teman udah baca cerita saya ini keluarganya campuran, saya nggak dianggap, kamu ini orang apa ya, kayak nggak kelihatan gitu, kayak nggak masuk ke kategori orang-orang lain, tuh membuat saya sering dianggap nggak ada, atau saya tuh nggak seperti orang lain. Nah, jadi itu isu yang saya proses cukup lama, bahkan sampai hari ini, tentang isu merasa berarti dan merasa berharga hanya karena just because I'm here gitu. Nggak harus ngelakuin effort macam-macam, just be myself is already worth it gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan penting juga dari Mbak Grace Putri Caniago. Jadi bagaimana cara membedakan antara temperamen bawaan dengan emosi kekanak-kanakan, Mbak? Saya merasa temperamen bawaan saya itu nggak enakan, ingin nyenengin banyak orang dan suka segan. Oke. Halo, Nas? Ya. Nah, setahu aku kalau temperamen itu artinya sesuatu yang bawaan ya. Nah, kalau di PRH itu, kita itu selalu menganggap bahwa, bukan menganggap ya, tapi kita selalu percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik adanya. Jadi, karakteristik dari sensibilitas ini yang kalau dibilang bawaan gitu ya, yang karakter yang kita nggak bisa ubah lah, itu sebenarnya karakter dari sensibilitas, dan itu sebenarnya bagus gitu. Jadi kayak misalnya saya sendiri, saya punya karakter yang sensibilitasnya itu sangat sensitif dalam artian positif. Jadi kalau orang ngerasain apa gitu, saya tuh kayak bisa langsung ngerasa gitu. Nah, tapi kenapa itu jadi sesuatu yang negatif? Itu tuh kayak misalnya ini ya, contoh-contoh yang Mbak Grace bilang nih, misalnya nggak enakan, ingin menyenangkan banyak orang, suka segan. Kalau saya rasa ini bukan temperamen nih, tapi kekuatan hakikat diri ya? Enggak, ini ingin menyenangkan banyak orang nih, suka segan. Jadi ini kayak sesuatu yang yang kayak kecelakaan di dalam perjalanan pertumbuhan gitu. Jadi sebenarnya bisa diubah, bisa dilihat ini ada apa di balik itu. Okay. Nah, kayak misalnya dulu kalau aku itu juga terlalu lebay di dalam merasakan, itu sebenarnya ada positifnya. Yang aslinya aku adalah aku sensitif gitu. Sensibilitasku sangat mudah untuk merasakan. Nah, tapi kenapa jadi over? Itu kan karena ada kecelakaan di dalam pertumbuhan nih. Kecelakaan ya. Kecelakaan gitu dalam bertumbuh. Entah ada peristiwa yang nggak enak, entah ada apa gitu ya, yang nggak tahu. Tapi bahwa pada dasarnya karakteristik dari si sensibilitas ini adalah baik adanya gitu. Nah, itu perlu dicari. Kenapa sih sebenarnya saya sampai ada kecenderungan ini, dan sebenarnya bisa diubah gitu. Kalau yang
negatif-negatif itu di PRH itu sangat menyenangkan sekali. Yang Betul. negatif-negatif itu bisa diubah karena pada dasarnya manusia itu positif dan baik Iya. adanya gitu. Dan sedihnya hal-hal yang bikin kita paling terluka, the thing that most wounded us itu adalah a gift. Di situ kekuatan kita. Jadi kalau tadi Angie bilang dia tuh basically sensibilitasnya sensitif. Itu yang bikin dia mau 10 tahun berjuang buat duduk di posisi jadi edukator PRH. Dan senangnya kerjanya tiap hari yang membuat dia recharge itu adalah menolong orang lain bertumbuh. Kalau orang yang nggak punya sensitivitas di sensibilitas, dia nggak bakalan mau capek-capek kayak gitu, ya Angie ya? Iya. Sama kalau dan itu sangat membantu. Iya. Dan itu sangat membantu. Jadi kalau klien datang ke saya itu, meskipun dia ngomong ini itu, bisa ngerasain gitu. Ini dibalik omongannya, dibalik apa yang dia pikirin, itu sebenarnya ada perasaan apa gitu. Kadang-kadang kalau aku nanyain klien gitu, apa yang kamu rasa? Di sini tuh kadang udah kerasa duluan gitu. Dan itu nggak lama baru dia ngomong, oh ya benar. Karena di sininya tuh udah bisa ngerasain gitu. Jadi sama orang lain tuh bisa kayak USG karena kita udah aktivasi kemampuan kita integrasi ke diri. Kalau dari pengalaman aku bayangin nih teman-teman, saya lahir di Indonesia sebagai perempuan minoritas. Sensibilitas saya salah satu dan bahkan salah satu hakikat diri saya adalah tentang equality, kesetaraan. Jadi betapa painfulnya hidup di Indonesia. Karena udah sering lihat baca berita tentang ketidaksetaraan, saya sendiri ngalamin pengalaman banyak didiskriminasi, but it's also my gift. Jadi pelajaran saya menemukan passion saya dan mengerjakan yang menjadi passion saya adalah mengobati dulu luka-luka pengalaman di mana saya sering banget merasakan keterlukaan yang cukup intens karena itu bagian dari core being saya, identitas core saya, di mana bahwa isu kesetaraan ini sulit banget ada di Indonesia gitu, dan saya sendiri suffering hidup dengan orang yang pengennya tuh setara gitu. Dan itu tapi kalau ketika ngobrol sama teman-teman PRH dia bilang, oh it's already your gift. Jadi yuk gimana ini membantu kita membantu kamu dulu bertumbuh dan sembuh, lalu nanti so one day maybe you can share tentang hidup yang lebih setara buat semua orang gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Linael. Emosi yang kekanak-kanakan itu apakah harus dirilis supaya tidak terus-terusan membebani kita. Tapi satu emosi dirilis, ada emosi-emosi lain yang ikut minta dirilis juga. Wow, sudah tepat ini berarti caranya. Jadi banyak emosi yang harus dirilis. Gimana, Ji? Yoi. Silahkan datang ke Helping Relation. Karena itu caranya udah pas. Tinggal perlu didampingin. Tinggal di fine tuning kalau gitu. Wah, belajar gitar nih tinggal di fine tuning dikit lagi. Anda sudah menemukan toolsnya. Ya, soalnya ini caranya udah tepat nih ya, rilis. Tapi nanti harus ada pegangannya, ya. Iya. Makanya datang ke Helping Relation, nanti kita coba cari bersama gitu ya. Iya. Nah, ini dari Mbak Hana juga. Kalau tidak bisa merasakan atau numb, apa yang terjadi ya? Sensibilitasnya shutdown atau gimana? Oke, nah itu ada tuh ada di sesi HUMI juga. Itu sama reaksi tak proporsional berulang juga. Jadi reaksi tak proporsional berulang itu yang tadi, yang fungsi yang berlebihan itu bisa aja dia nembak keluar, jadi dia agresif keluar, atau bisa dia agresif ke dalam gitu ya. Dia nembaknya ke dalam, berlebihannya ke dalam, misalnya jadi ngerasa sangat terpuruk, depresif gitu ya. Atau dia malah nggak bisa ngerasain sama sekali gitu. Itu juga keberfungsian kita sebutnya. Iya. Oke. Nah ini juga pertanyaan dari Mbak Female Zone. Kak, kalau misalnya kita bosen sama lingkungan yang sedikit-sedikit suka sensitif, apalagi hal-hal kecil suka dibesar-besarin gitu, sebenarnya ini situasinya atau saya yang harus gimana gitu? Keluar aja dari situasi itu. Kamu nggak. Jadi dan ini ada di sesi tentang friendship ya, pertemanan yang kita sempat bahas ya, Anji. Oh iya. Itu tapi ada sayangnya waktu itu belum langsung bisa kesimpan di IGTV. Kayaknya Anji udah mulai sharing di YouTube ya, Ji ya. Nah, aku nggak tahu deh kemarin yang friendship di itu quarter life crisis, maksudnya quarter life crisis. Quarter life crisis ya udah ada di IGT, ada di YouTube aku. Jadi subscribe aja ng.prh Indonesia. Di subscribe dan di like videonya. Iya, siapa tahu dapat tambahan penghasilan dari YouTube Angie. Enggak, tapi serius teman-teman, di situ Angie udah bahas, apalagi hidup di zaman 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas itu banyak challenge-nya.
teman-teman yang perlu ngukur seberapa worth it berada di lingkungan yang toksik gitu. Kalau itu orang-orang penting di hidup kita, kita bisa perjuangkan. Tapi kalau nggak terlalu worth it, mendingan kurang-kurangin deh beban-beban hidup. Nah, iya. Tapi ini juga sih, Nas, aku ngelihat ya kesiapan dari kita untuk meninggalkan lingkungan yang seperti itu sebenarnya yang lebih perlu. Benar. Jadi Benar. makanya kenapa sih kita perlu connect dengan diri sendiri? Nah, itu balik lagi nih ya, cara connect dengan diri sendiri itu jadi langkah yang penting banget karena ketika kita nggak bisa menemukan bahwa saya ini berharga, ketika saya nggak bisa ngelihat bahwa hidup itu ternyata indah ya. Nah, kita kayak kejebur di got udah gitu kayak nggak apa-apa karena seumur hidup gue ada aja di got gitu karena mungkin dunia ini bau gitu, tapi kalau once kayak kita tiba-tiba ngelihat gitu bahwa ternyata dunia ini harum, ternyata dunia ini cerah gitu, nah itu baru kerasa gila gue nggak mau nih ada di got terus gitu, ayo gue mau pindah. Nah makanya berarti kan memang perlu banget lingkungan yang sehat, perlu banget kita juga siap untuk pindah lingkungan. Kenapa kita sendiri perlu siap? Karena pastilah kita di dalam situ itu ada yang kita dapetin juga kok. Waktu kapan tuh ada yang komentar kan, gimana ya saya mau keluar dari situ tapi saya dapat manfaat, dapat contekan. Ingat nggak Nas ada yang komentar gitu kan? Iya. Nah itu kan berarti kita juga dapat benefit gitu. Iya. Nah apa benefit yang kita dapat sampai kita nggak mau lepasin lingkungan seperti itu? Iya. Waktu saya pribadi sesi helping relation sama Angie keluarin satu kata-kata, kita itu sudah terbiasa nyaman menderita. Jadi bayangin, menderita aja udah nyaman gitu. Karena ini udah familiar, ngerti gak sih? Jadi emang untuk kita bertumbuh, kitanya perlu dipersiapin. Jadi jangan, oke, kalau gitu saya mau mulai menunjukkan diri saya pribadi. Jangan. Dibantu dulu helping relation, karena lebih penting kesiapan dari dalam daripada kesiapan dari luar. Dan bahkan kesiapan dari luar itu bisa mengikuti, karena setahun yang lalu sebelum pandemi itu saya mulai belajar tinggal sendiri untuk makin tahu daya-daya aspirasi saya tuh sebenarnya apa sih tanpa intervensi dari lingkungan. Nah waktu itu tuh kayak uangnya nggak cukup, terus bingung mau di mana, tapi begitu di dalamnya tuh dapat keyakinannya, dibantu sesi helping, terus dapat gitu, oh ada tempatnya di sini, oh uangnya ada. Jadi apapun yang di luar, aku benar-benar percaya apapun yang ada di luar kita, di lingkungan fisik kita, itu cuma representasi dari hubungan kita sama diri kita. Makanya connect sama diri ini adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan hidup sebenar-benarnya dan benar-benar uniquely you gitu, yang versi kamu, bukan versinya si A, si B gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, tinggal 6 menit lagi. Cepat aja berarti kita. Kalau orang tua tidak bisa mengelola emosi dari Me and Mr. Hasbi dari muda, apakah akan menjadi lansia yang tidak menyenangkan? Tidak selalu, tapi kemungkinan besar sih iya ya. Gitu. Apakah sifat-sifat itu bisa kita sikapi dengan lebih baik agar jadi positif? Iya ya, Anji ya? Mana sih? Mbak Grace Putri Caniago. Artinya sifat-sifat itu bisa kita sikapi ya Mbak dengan lebih baik. Oh iya dong, bisa disikapi. Apalagi kita sudah dewasa, kita bisa pegang kendali akan tindakan-tindakan kita. Jadi selalu di PRH bilangnya kita tidak bisa mengatur langsung perasaan-perasaan kita, tapi kita bisa bertanggung jawab atas tindakan kita. Jadi kalau kita marah bukan berarti kita harus marah-marah gitulah istilahnya ya. Beda ya antara marah dengan marah-marah. Terus dari Mahayu 31, Mbak aku pengen tanya nih, jadi sejak kenal MBTI ini salah satu tes massal ya di psikologi yang teman-teman bisa cek online, tapi karena itu juga lagi banyak diperdebatkan validitasnya. Nah, beberapa orang jadi tahu MBTI aku, terus malah jadi suka blaming MBTI ku, soalnya MBTI ku tuh jelek. Mungkin kayak, makanya kamu gini, soalnya kamu gini ya, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Gimana tuh, Ji? Makanya, coba cari hal yang positif di dalam diri kita. Nah, memang tes-tes itu ada sisi positifnya, karena cepat banget kita jawabin pertanyaan, langsung tahu sifatnya. Tapi perlu diketahui bahwa itu berdasarkan statistik. Artinya, kalau misalnya kita punya sifat A, B, C, kemungkinan besar kita akan punya sifat D, E, F. Tapi itu kan kemungkinan besar. Berarti belum selalu berarti bahwa kita akan punya itu. Dan setahu saya MBTI itu bisa berubah juga ya, Nas ya? Ada beberapa yang bisa berubah itu, juga. Jadi kalau teman-teman tahu, dunia psikologi itu bukan dunia teknik, nggak eksak, nggak hitam putih.
semua tuh tentang kecenderungan dan preferensi. Misalnya gini, kalau teman-teman di lingkungan biasanya makan nasi Padang, of course kalau ditanya, teman-teman suka nasi Padang. Tapi kalau dikasih sushi, apakah teman-teman gak mau? Belum tentu. Mungkin dulu gak terpapar aja. Kepribadian tuh kayak gitu. Preferensi gitu. Makanya PRH ini menawarkan jalan lain. Selain lewat tes-tes atau kata orang, coba deh kamu sendiri belajar punya tools, ibaratnya pakai kacamata Google sendiri, diving ke dalam diri. Karena kamu akan lebih menemukan harta karun berharga, treasure within yourself, karena kamu sendiri yang bisa validasi. Oh ya, yang ini penting buat saya. Oh, yang ini kayaknya ini karena keberfungsian sensibilitas saya deh. Oh, yang ini kayaknya bener-bener being saya nih, kayak gitu. Jadi kita tuh dapet cara-cara navigasi hidupnya tuh bener-bener spesifik gitu. Makanya saya selalu, bukannya karena jualan juga loh, harus menyarankan Happy Relation sama Angie. Ada beberapa helper PRH lainnya. Tapi memang ini tuh karena diri kita unik, diciptakan unik. Setiap orang punya nama, setiap orang punya sidik jari yang berbeda satu sama lain. Demikianlah juga kita perlu dibantu bertumbuh secara individual. Saya pribadi nggak terlalu nyambung dan nggak terlalu cocok dengan metode-metode perkembangan diri yang massal gitu, karena desainer aja butuh ketemu orang satu persatu. Nih baju loh, dia butuh satu persatu untuk bikin bajunya bagus. Gimana tentang hidup kita, gimana tentang diri kita? Kalau kita nggak dibantu benar-benar personalize, bisa jadi ukuran orang lain dipakai buat kita, dan itu kerasa kan. Teman-teman udah mulai ngerasa ya, kok saya nggak nyaman sama hidup saya, kok hal gini bikin saya gampang baper, ini bikin saya marah, tapi kan belum tahu apa yang sebenarnya teman-teman cari. Nah itu rasa-rasa nggak nyaman itu di sensibilitas sangat penting ya Ji ya. Bukan untuk ditahan ya Ji ya. Ya, jangan ditahan terus, tapi benar-benar kita kenali dulu sensibilitas kita ini karakternya seperti apa, lalu juga kenali ini berfungsinya secara benar atau lagi nggak benar gitu ya. Dan lalu baru kenali juga secara emosinya seperti apa, kontennya apa gitu. Oke. Nah, tinggal 2 menit terakhir nih, Ji. Ada closing statement, kesimpulan akhir dari topik kita yang kata teman-teman, kok nggak kerasa udah 1 jam? Apakah akan di-save? Ya, akan saya simpan juga. Apa nih, Angie? Penutup tentang tema emosi kekanak-kanakan dan emosi dewasa, emotional intelligence ala PRH. Jadi, sebagai orang dewasa itu mengenali emosi sangat penting, karena mengenali emosi adalah pintu menuju kita untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Maka coba mulai mengenali sensibilitas kita, yaitu organ untuk mengelola emosi itu sendiri. Iya. Dan mengenali sensibilitas dimulai dari kita belajar connect dengan diri sendiri, dan kami akan memberikan pengalaman dan toolsnya lewat sesi connect dengan diri sendiri yang akan kita adakan kapan, Ji? Hari Minggu tanggal 7 Juni ya? Iya. Iya, tanggal 7 Juni dari jam 10 sampai jam 12. Oh ya, kita mau pengumuman pemenang. Oh iya, yang bener-bener. Kemarin namanya siapa ya? Di WhatsApp. Atau di postingan. Kita bikin postingan aja deh biar kelihatan, mungkin takutnya salah nyebut nama. Iya. Ini saya parah banget nyebut nama tadi udah di WhatsApp. Tapi kita senang sekali kenapa orang-orang ini kita pilih, karena kita juga pengen membantu memberikan environment, lingkungan yang mendukung pertumbuhan, karena bertumbuh dari dalam itu kan belum biasa ya di lingkungan kita. Jadi kita perlu ada di lingkungan yang life giving, jadi yang bisa membantu kita mencukuri dan menghargai proses pertumbuhan kita, dan kita akan apresiasi 2 orang teman kita ini yang akan mendapatkan diskon ya Ji ya? Ya, diskon 100.000 untuk sesi Siapa Saya bulan Juni nanti ya. Iya. Jadi nanti di bulan Juni. Dan sesi Siapa Saya ini sesi aslinya PRH. Kalau sesi connect dengan diri itu bikinan saya sama Angie, supaya 2 jam teman-teman pengen tahu ya cara connect dengan diri. Ya udah deh kita bikin kayak teasernya, trailernya. Tapi beneran membantu banget sih ikut sesi workshop 4 hari PRH itu. Siapa Saya? Kenapa lama? Lah, kita aja seumur hidup belajar bertahun-tahun buat belajar ilmu di luar diri, ini belajar ilmu mengenal diri butuh step by step, kalau nggak kita overwhelmed banget. Tapi bisa dan sangat rewarding ya. Thank you teman-teman. Thank you Ana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.